Pernah nggak sih Anda berada di situasi ini? Anda baru saja selesai mengetik pesan yang lumayan panjang buat atasan atau dosen. Jari Anda sudah melayang di atas tombol kirim, tapi tiba-tiba jantung Anda berdebar kencang. Anda baca lagi pesannya sampai 5 kali, hapus satu kata, ketik lagi terus hapus lagi karena takut salah. Terdengar familiar kan? Kecemasan saat harus mengirim pesan teks formal ke orang penting itu benar-benar nyata. Dan jujur saja bikin stres. Tapi bagaimana kalau saya bilang ada sains di balik semua ini? Ada anatomi pastinya. Di sesi bedah materi kita kali ini, kita akan membongkar anatomi dari sebuah pesan WhatsApp yang benar-benar sempurna, langsung berdasarkan dokumen panduan resminya. Serius deh, saya yakin hampir kita semua pernah menatap layar WhatsApp kosong, mau ngechat dosen, manajer, atau klien penting, dan merasa sangat ketakutan cuma buat menekan tombol hijau itu. Kita takut salah paham, takut dikira nggak sopan, atau takut kelihatan nggak profesional saja. Dan perasaan itu sangat valid. Tapi tenang, kabar baiknya adalah mulai sekarang kita nggak perlu lagi tebak-tebakan. Karena hari ini kita punya pedoman pastinya dari dokumen sumber yang bakal kita kupas tuntas. Oke, mari kita mulai dari bagian pertama. Sebenarnya apa sih penulisan WhatsApp itu? Nah, hal yang paling menarik di sini adalah bagaimana dokumen sumber kita mendefinisikan penulisan pesan singkat WhatsApp. Mereka menyebutnya sebagai proses komunikasi tertulis yang cepat. Tolong garis bawahi kata cepat ya. Tujuan utamanya benar-benar cuma satu, mentransfer ide atau informasi secara jelas dan ringkas. Nggak ada ruang buat basa-basi panjang lebar di sini. Fokus Anda cuma memindahkan isi kepala Anda ke layar penerima seefisien mungkin, baik itu ke satu orang atau ke dalam grup WhatsApp. Jadi, ingat ya, kecepatan dan kejelasan adalah dua pilar utamanya. Jadi, ini dia rute pembahasan kita hari ini. Kita mulai dari definisinya, lanjut ke karakteristik uniknya, lalu kita bongkar struktur pesan idealnya, bahas aturan emas yang wajib diingat, dan pastinya kita bakal lihat contoh penerapannya di dunia nyata. Lanjut ke bagian kedua, karakteristik unik pesan WhatsApp. Kalau kita lihat langsung ke halaman panduan sumbernya, kita bisa melihat dari mana semua aturan komunikasi digital ini berasal. Ini bukan opini sembarangan loh, melainkan pedoman terstruktur tentang bagaimana bahasa kita harus beradaptasi di era digital. Mari kita perbesar 10 ciri khas utama yang disebutkan dalam dokumen ini. Oke, dokumen ini menjabarkan 10 ciri khas penulisan di WhatsApp. Pertama, keringkasan, menyampaikan maksud dengan kata seminimal mungkin. Kedua, kejelasan dan kesederhanaan. Ketiga, kecepatan, ya karena balasan instan itu sangat diharapkan. Keempat, sifat informal. Bahkan untuk urusan kerja sekalipun, nada di WhatsApp biasanya lebih santai daripada email. Lalu yang kelima, nah ini favorit saya, penggunaan emoji. Bayangkan sebuah dokumen komunikasi resmi yang benar-benar mengakui penggunaan emoji smiley untuk memperjelas nada bicara. Keren kan? Keenam, kita sangat bergantung pada konteks obrolan sebelumnya. Ketujuh, interaksi cepat, pakai voice note atau balasan pendek seperti sip atau oke. Kedelapan, fitur penyelamat hidup kita semua, kemampuan edit dan hapus pesan. Kesembilan, pakai multimedia seperti foto dan dokumen. Dan kesepuluh, singkatan. Aturan-aturan ini benar-benar mendobrak cara kita menulis surat secara tradisional, bukan? Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, dan ini adalah senjata rahasianya, anatomi pesan yang sempurna. Ini dia intinya. Sumber kita memecahnya menjadi 6 langkah yang sangat logis. Pikirkan ini seperti resep. Pertama, salam. Mulailah dengan sapaan sopan seperti Assalamualaikum atau Selamat pagi. Kedua, identitas. Kalau Anda ragu nomor Anda sudah disimpan atau belum, sebutkan nama Anda. Ketiga, pesan utama. Langsung sampaikan intinya, to the point. Keempat, permintaan. Kalau butuh sesuatu, sampaikan dengan jelas dan sopan. Misalnya, apakah Bapak bisa mengonfirmasi jadwal besok? Kelima, penutup. Jangan lupa ucapkan terima kasih. Dan keenam, tanda tangan. Ini opsional, tapi bagus untuk mempertegas identitas di akhir. 6 langkah ini, kalau Anda ikuti secara berurutan, adalah kunci utama buat bikin pesan yang sangat profesional, tapi tetap luas. Masuk ke bagian keempat, aturan emas yang harus diingat. Dokumen sumber menyoroti kontras yang sangat tajam di sini. Di satu sisi, kita punya kebiasaan baik. Gunakan bahasa yang simpel tapi tetap sopan. Boleh pakai emoji tentu saja, tapi tolong secukupnya saja. Jangan pernah ngirim 5 emoji wajah menangis berturut-turut ke dosen atau bos Anda. Dan selalu wajib hukumnya periksa salah ketik atau typo. Di sisi lain, ada kebiasaan buruk yang harus dihindari. Bikin paragraf super panjang yang nggak berkesudahan. Ingat aturan keringkasan tadi. Terus, emoji yang berlebihan cuma bakal bikin Anda kelihatan nggak profesional. Dan menekan tombol kirim tanpa dibaca ulang, wah itu sih resep paling cepat buat bikin kesalahpahaman. Dan yang terakhir, bagian kelima, skenario praktis di WhatsApp. Mari kita lihat penerapannya.
Teori sudah, sekarang mari kita lihat praktik nyatanya. Dokumen ini memberikan beberapa contoh template pesan di kehidupan sehari-hari. Bersiaplah untuk melihat bagaimana struktur 6 langkah tadi bekerja secara ajaib di situasi-situasi yang spesifik. Mari kita bedah contoh pertama ini. Bayangkan Anda adalah Ahmed, mahasiswa yang harus mengingatkan dosennya. Perhatikan baik-baik strukturnya. Assalamualaikum dosen yang terhormat, itu jelas langkah pertama. Salam. Terus, saya ingin mengingatkan Anda tentang tenggat waktu penyerahan penelitian besok. Itu langkah ketiga, pesan utamanya. Sangat padat dan jelas. Lalu, apakah Anda bisa mengkonfirmasi penerimaannya? Ini langkah keempat, sebuah permintaan yang sangat sopan. Ditutup manis dengan terima kasih atas kerjasamanya, penutup. Dan diakhiri dengan Ahmed sebagai tanda tangan. Sangat presisi, sopan, dan langsung ke tujuan tanpa membuang waktu si dosen. Nah, sekarang coba kita lihat skenario kedua. Ini adalah pesan untuk minta izin sakit. Perhatikan, nggak ada kan cerita panjang lebar soal gejala penyakitnya apa atau sejak kapan demamnya. Pesan ini pakai kerangka yang sopan, tapi sangat direct. Ada salam pembuka, langsung kasih tahu alasan absen karena sakit, minta izin dengan rendah hati, dan ditutup dengan ucapan terima kasih atas pengertian atasan. Ini adalah contoh mutlak dari efisiensi WhatsApp. Tapi tenang, nggak semua pesan terstruktur itu cuma buat bos atau dosen kok. Panduan ini juga nunjukin kalau formula ajaib ini bisa banget diadaptasi untuk situasi yang lebih santai, seperti ngechat teman kuliah atau sekedar bilang makasih sehabis acara. Kejelasan dan strukturnya tetap utuh. Coba lihat contoh yang satu ini. Ini pesan ke sesama teman. Anda bisa menyapanya dengan santai. Halo kawan. Tapi tebak, struktur 6 langkah kita tadi tetap jalan dan berfungsi dengan sempurna. Ada salam, ada permintaan yang jelas di depan. Bisakah kamu mengirimkan file? Lalu pesan utamanya, ngasih alasan yang valid karena aku tidak bisa mengunduhnya. Dan ditutup dengan terima kasih. Biarpun yang baca adalah teman sendiri, pesan ini tetap menghargai waktu mereka dengan cara menyampaikan kebutuhan kita secara instan tanpa bikin bingung. Nah, sekarang kita sudah sampai di penghujung pembahasan kita. Saya tantang Anda, coba buka ponsel Anda sekarang, cek riwayat chat, dan cari pesan formal terakhir yang Anda kirim ke seseorang. Tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah Anda sudah mengikuti anatomi pesan yang sempurna ini? Apakah salamnya sudah pas, pesan utamanya ringkas, dan penutupnya sopan? Atau malah Anda masih sering terjebak di kebiasaan buruk digital? Apapun jawabannya, mulai sekarang Anda sudah punya cetak biru atau resep rahasia untuk mengirim teks dengan penuh percaya diri dan kejelasan. Terima kasih sudah bergabung di sesi bedah materi kita kali ini. Selamat mempraktikkan cara mengirim pesan layaknya seorang profesional sejati.